Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah rahmat hidayah dan karunia yang masih Dia berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menyempatkan diri datang ke tempat yang kita cintai. Salawat dari salam dan tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari zaman kebodohan, kejahilian menuju kepada zaman yang penuh dengan kebenaran. Yang saya hormati Pak Imam Musalla Asyakirin, dan saya hormati para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk anak-anak saya atau adik saya yang mencatat judul ceramah malam ini, tulisin judulnya. Keutamaan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keutamaan bulan Ramadan yang pertama yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bulan Ramadan. Jadi mungkin sebagian kita ada yang mengira Ya kan? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dari langit ke bumi, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, ataukah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke pintu langit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang disebut dengan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi Al-Quran jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Bahkan ada riwayat mengatakan sebelum Nabi Adam diciptakan, Al-Quran itu sudah dibuat, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi disimpan di Lauhul Mahfuz. Jadi ketika itu Allah turunkan ke Baitul Izzah di pintu langit, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedoman hidup kita yaitu Al-Quran, untuk kita mengetahui kebenaran dan yang bukan benar. Itu gunanya kita belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu banyak juga mukjizatnya Bapak Ibu. Di sini mungkin ada yang bisa bahasa Arab Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa, mungkin sebagian tidak bisa bahasa Arab, tapi kita bisa membaca Al-Quran. Nah, itulah salah satu contoh mukjizat Al-Quran Bapak Ibu. Mungkin di sini semua kita bisa belajar membaca Al-Quran. Bahkan anak-anak kita yang masih kecil-kecil udah pintar baca Al-Quran. Jadi paling tidak kita tidak bisa bahasa Arab, tapi kita bisa baca Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Paling tidak kita sudah hafal Al-Fatihah. Jadi nanti kalau kita siapa tahu ke Arab sana tersesat, ya paling tidak kita udah bisa bertanya, apa dari Al-Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus atau jalan yang benar. Nah, mungkin ya, kalau kita yang tidak, wah ini orang Indonesia ya, udah tahu. Jadi udah tahu ya, kalau kita di sini kan mungkin ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang lurus, tapi di situ lurusnya maksudnya yang benar, bukan yang belok-belok gitu. Bukan benar. Karena kalau dulu kita kalau pergi merantau itu biasanya kan kalau kita bertanya sama orang-orang Indonesia itu biasanya mayoritas seperti itu Bu. Kalau kita bertanya kalau di pelabuhan atau di bandara Pak, di bawahnya dulu kita mutar-mutar sebelum ada GPS itu. Sebelum ada GPS itu kita berputar-putar, misalnya kita mau ke satu tempat, tapi di bawahnya dulu jauh-jauh berputar, baru biayanya kita mah. Seperti itu Indonesia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu ialah pedoman bagi kita.
Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara kita di Palestina sana Bapak Ibu, kita kalau mau ikut jihad, katanya ada yang bilang kita harus hafal 15 juz biasanya, Pak Imam. 15 juz atau 30. Itu minimal 15 juz. Kita harus hafal kalau kita mau pergi jihad di sana Bapak Ibu. Kenapa mesti Al-Quran mereka jadi pedomannya? Karena mereka sudah tahu isi Al-Quran di Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu di dalam Al-Quran. Makanya mereka saudara-saudara kita di Palestina itu manusia-manusia pilihan Bapak Ibu. Kalau bukan manusia pilihan nggak mungkin ada di Palestina sana Bapak Ibu. Apa contohnya? Kita lihat di mana di luar negeri itu banyak negara-negara Islam yang diintimidasi, mereka lari semua. Cuman di Palestina aja bertahan. Itu contohnya berarti dia adalah manusia pilihan. Karena kalau kita sendiri di sini seandainya mendapat seperti belum tentu kita bisa bertahan seperti itu. Contohnya Rohingya. Itu kenapa tidak tinggal di sana? Karena mereka tidak bukan maksudnya manusia-manusia pilihan, mereka tidak tahan dengan tekanan-tekanan. Karena mereka mungkin tidak memahami Al-Quran, isi Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang Palestina lah yang bisa menerima apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan. Kalau seperti kita mungkin di Indonesia belum sanggup Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anakku atau adik-adikku, belajarlah Al-Quran dengan baik, dengan gigih, dengan rajin. Kalau kami dulu belajar Al-Quran itu harus pakai kayu. Baru kalau kita tidak mau mengaji itu kita dipukul sama orang tua kita pakai rotan. Nah, kalau sekarang adik-adik gampang. Kalau mau pergi ke TPQ, sudah mau berangkat kasih lagi uang jajan. Kalau kami dulu diangkat uang jajan. Kalau mau berangkat, kayu, rotan, sapu lidi, itu yang kami dikasih. Jadi sekarang belajarlah, udah enak di ruangan ber-AC atau berkipas, tidak kena hujan. Berangkatnya pun kadang diantar. Kalau kami dulu mana ada diantar. Berangkat sendiri hujan, pakai daun pisang. Mana ada kita pakai payung. Itulah kegiatan orang dulu. Dan ilmunya orang dulu itu berkah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita patuh kepada guru kita, kita takut kepada guru kita, kita hormat kepada guru kita. Sekarang kita lihat anak-anak kita, anaknya kurang, apalagi kepada gurunya, kepada orang tuanya. Itu yang harus kita didik. Dan kita harus kita ajari kepada anak-anak kita sekarang. Biar ilmunya itu masuk. Bukan kita maksudnya jahat kepada kita, tapi memang begitu. Karena contohnya sudah kita. Mungkin Pak Iman dulu seperti juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa keutamaan bulan Ramadan? Yaitu diturunkannya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa Ibu? Di malam itu, satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Nah, berapa itu Bapak Ibu? Jumlahnya kalau kita beribadah. 1 abad. 1000 bulan. Kita aja belum tentu bisa hidup sampai 1000 bulan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun cuman. Kalaupun ada yang lebih, sangat sedikit. Kita lihat sekarang orang yang meninggal paling 60. Kalaupun ada 70, ada 80 atau 100 itu sangat sedikit yang punya umur sampai segitu. Itu dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala hadirkan bulan Ramadan untuk menambah nilai-nilai ibadah kita dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu umatnya itu umurnya panjang-panjang. Kalau kita sekarang pendek. Makanya kita dikasih bulan Ramadan untuk mengimbangi nilai ibadah-ibadah kita dengan umat-umat terdahulu Bapak Ibu. Jadi ketika ada kisah di zaman Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini umur umatnya panjang-panjang Bapak Ibu sampai 900 tahun riwayat mengatakan. Jadi ada seorang ibu itu menangisi anaknya. Anaknya itu remaja. Kalau kita sekarang itu dia bilang di situ di riwayatnya umur anaknya itu remaja itu 60 tahun. Kalau kita 60 tahun udah tua, bahkan kakek nenek sudah mungkin. Itu mereka remaja itu 60 tahun Bapak Ibu. Jadi Nabi Nuh berkata, "Wahai ibu, kenapa engkau menangis?" Kata ibu, "Aku menangisi anakku yang mati muda." Muda itu 60 tahun Bapak Ibu. Kita 60 tahun memang waktunya sudah. Muda kata dia. Jadi kata Nabi Nuh, "Wahai bukan engkau jangan menangis. Ada lagi nanti umat yang paling terakhir. Umurnya itu sangat sedikit atau pendek-pendek umurnya. Antara 60-70 kata Rasulullah SAW. Jadi seperti itulah dikatakan Nabi Nuh.
Jadi engkau jangan bersedih. Terus apa kata ibu ini? Waduh, kok umurnya sedikit kali? Kata Nabi Nuh, ya mereka umurnya pendek-pendek tapi beda sama kita. Mereka umurnya itu pendek, tapi mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Jadi kata ibu itu, seandainya saya yang hidup pada zaman itu, saya akan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala sampai saya wafat, katanya. Karena saking pendeknya umurnya, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kita keistimewaan umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa mengimbangi ibadah-ibadah umat-umat yang terdahulu. Makanya di bulan Ramadan ini banyak keistimewaannya. Ya, ibadah apa kita dilipat gandakan, bahkan tidur kita pun diikut ibadah. Nah, coba kalau zaman-zaman dulu ada kan bulan Ramadan ini jadi zaman Nabi-Nabi terdahulu Bapak Ibu nggak ada. Cuma di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Muhammad ada yang ada bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya segini yang bisa sampaikan. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Usikum ala nafsi bi taqwa Allah. Wassalamualaikum